Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Nasib sekte awan berkabut. Nalan Yanran sebenarnya dikalahkan oleh Xiao Yan setelah hanya 2 atau 3 pertukaran. Ini adalah sesuatu yang menyebabkan Nalan Yanran merasa terkejut. Hanya pada saat inilah dia benar-benar percaya bahwa Yunshan benar-benar telah dikalahkan oleh tangan Xiao Yan. Selain terkejut, dia juga merasa agak sedih. Awalnya, dia mengira bahwa setelah lulus ujian, gerbang kehidupan dan kematian, peningkatan besar dalam kekuatannya pasti akan mampu melampaui Xiao Yan. Namun, kenyataan memberinya jawaban yang kejam. Lehernya terulur dengan anggun. Namun, ia tidak berani bergerak bahkan sedikit pun di bawah tangannya yang sedikit gemetar. Saat ini, Xiao Yan tidak dalam keadaan tenang. Jika dia benar-benar dengan marah melepaskan kekuatannya, kemungkinan jiwa perempuan ini akan menjadi mayat es lainnya di tanah terbuka ini. Xiao Yan, jangan sakiti Yanran. Pertukaran sepersekian detik juga membuat Yun sedikit lengah. Pada saat dia pulih, dia melihat bahwa Xiao Yan benar-benar menahan Nalan Yanran. Hatinya segera bangkit saat dia berteriak tanpa sadar. Tuan Xiao Yan, tolong tunjukkan belas kasihan. Nalan Jie dan Nalan Su di langit juga dikejutkan sampai titik di mana keringat dingin mengalir deras. Kedua tubuh mereka bergerak dan buru-buru bergegas turun sebelum memohon dengan suara cemas. Saat ini, Nalan Yanran telah mencapai kekuatan puncak kelas Do Wang. Dengan cara ini, itu akan menyebabkan peningkatan besar dalam kekuatan klan Nalan. Mereka benar-benar akan muntah darah jika dia dengan mudah dibunuh oleh Xiao Yan. Hai Bodong dan yang lainnya menyaksikan adegan ini. Mereka bertukar pandang satu sama lain tetapi tidak membuka mulut untuk mengatakan apapun. Saat ini, Misty Cloud Sekte sudah sangat lumpuh. Tidak hanya Yunshan yang mati tetapi lebih dari setengah dari sesepuh juga mati. Meskipun sekte itu masih memiliki Yun, seorang elit Du Huang dengan reputasi yang cukup besar, kemungkinan akan mengalami kesulitan menyebabkan banyak masalah di masa depan. Xiao Yan mengabaikan suara semua orang saat tangannya sedikit gemetar. Tangannya memegangi leher Nalan Yanran dengan erat dan perjuangan melintas di bagian dalam matanya. Dia bukanlah orang yang benar-benar tidak berperasaan. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, dia dan Yun masih memiliki perasaan yang rumit dan rumit. Nalan Yanran di depannya juga hampir menjadi wanita yang akan menemaninya seumur hidup. Dia tidak memiliki banyak perasaan untuk yang terakhir tetapi terhadap Yun. Membunuh! Tangisan yang mengguncang surga tiba-tiba ditransmisikan dari dasar puncak gunung tepat saat cahaya berkedip di mata Xiao Yan. Segera, sejumlah sosok manusia lapis baja yang tak terhitung jumlahnya datang berkerumun seperti semut sebelum mengelilingi seluruh sekte. Kedatangan tentara yang tiba-tiba telah menyebabkan murid-murid Misty Cloud Sekte di tempat terbuka menjadi kacau. Wajah mereka menjadi sedikit putih saat mereka merasakan niat membunuh yang melonjak ke langit. Apakah orang-orang ini benar-benar berniat untuk membunuh setiap orang di dalam Misty Cloud Sect? Aliran manusia yang datang dari segala arah dibebankan ke Misty Cloud Sect seperti air banjir. Mereka dengan cepat tiba di suatu tempat di dekat tanah terbuka dan benar-benar mengelilingi semua orang yang hadir. Aliran para prajurit perlahan berhenti dan aliran manusia terbelah di tengah. Sosok Putri Yao Ye perlahan muncul di hadapan semua orang. Yao Ye, yang telah mengungkapkan dirinya, memiliki tatapan tertegun saat dia melihat ke tanah terbuka yang sudah benar-benar berantakan. Akhirnya, ia berhenti di depan pemuda berjubah hitam itu. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika sesosok manusia bergegas turun dari langit dan muncul di depannya. Kakek buyut, pertahanan Misty Cloud Sect telah hancur total. Selama perintah diberikan.
Yao Ye buru-buru melangkah ke depan saat melihat orang yang datang. Dia tersenyum sedikit tetapi kata-kata yang keluar dari bibir merahnya cukup berdarah dan acuh tak acuh. Tidak perlu terburu-buru. Mari kita lihat niat Xiao Yan. Jia Xingtian melambaikan tangannya dan mengalihkan pandangannya ke arah Xiao Yan di langit. Nasib Misty Cloud Sector sepenuhnya dipegang di tangannya. Selama dia memberi kata, darah akan benar-benar mengalir seperti sungai di Misty Cloud Sect hari ini. Semua murid Misty Cloud Sector akan menjadi jiwa yang mati di hadapan pedang. Yao Ye dengan patuh mengangguk saat mendengar ini. Meskipun dia adalah bangsawan dan dia mengendalikan kehidupan seluruh kekaisaran, dia bukan wanita biasa. Dia secara alami tahu siapa orang yang bisa mengambil keputusan di sekitar sini. Nasib Misty Cloud Sector saat ini sudah ditentukan. Dalam hal ini, harimau ganas yang telah mendominasi kekaisaran Magia selama bertahun-tahun ini benar-benar runtuh. Namun, seekor harimau ganas muda lainnya telah muncul. Selain itu, dia memiliki kekuatan dan potensi yang bahkan lebih menakutkan daripada sebelumnya. Singkatnya, keluarga kekaisaran mereka mungkin telah meminjam kekuatan Xiao Yan untuk menghancurkan sekte Mystic Cloud yang paling mereka takuti. Namun, tidak lama kemudian, Mystic Cloud Sect baru akan muncul. Ini karena kekuatan Xiao Yan saat ini telah memberinya kualifikasi semacam ini. Xiao Yan melirik para prajurit yang telah naik ke puncak gunung. Dia segera melihat wajah cantik putih pucat Yun Yun di samping dan tangannya perlahan melepaskan leher Nalan Yanran. Batuk! Batuk! Kemerahan halus melonjak ke wajah putih Nalan Yanran setelah dia melarikan diri dari penjepit Xiao Yan. Dia mengeluarkan beberapa batuk hebat sebelum buru-buru bergerak di belakang Yun Yun. Guru. Yun Yun dengan lembut melambaikan tangannya dan memotong kata-kata Nalan Yanran. Dia menundukkan kepalanya dan menatap pasukan yang dipenuhi dengan aura membunuh. Akhirnya, dia perlahan menghela nafas dan bertanya dengan suara serak, apakah kamu benar-benar hanya akan puas jika membunuh semua orang? Siapa yang akan membayar perseteruan darah klan Xiaoku? Emosi yang tidak diketahui melonjak ke dalam hati Xiao yang saat dia melihat wajah pucat-pucat Yun Yun. Dia segera menoleh, mengeraskan hatinya dan berbicara dengan dingin. Yun Yun tersenyum tragis. Dia perlahan mengencangkan cengkeramannya pada pedang panjangnya. Sesaat kemudian, dia mengatupkan gigi peraknya dengan tiba-tiba. Aku akan membalasnya. Tangan Yun Yun bergerak setelah dia mengatakan ini. Longsword tajam di tangannya dengan kejam menusuk lehernya. Guru! Tindakan Yun Yun ini segera menyebabkan kekacauan meletus di tanah terbuka di bawah. Nalan Yanran di belakangnya pucat saat dia berteriak dengan tajam. Pedang panjang memotong udara. Namun, sebuah tangan tiba-tiba muncul tepat saat akan menembus leher Yun Yun. Itu segera mencengkeram dengan kuat ke bilah pedang. Darah segar mengalir di sepanjang pedang panjang itu dan jatuh darinya. Yun Yun kaget saat melihat pedang panjang itu berhenti. Dia segera melihat ke arah tangan yang dipotong oleh pedang panjang saat darah mengalir berulang kali keluar darinya. Dia buru-buru meninggalkan pedangnya dan ingin melangkah maju untuk membantu tetapi akhirnya tidak berani bergerak di depan wajah Xiao Yan yang sangat gelap dan dingin, merasa tidak berdaya sejenak. Tak disangka Xiao Yan benar-benar akan campur tangan. Jika Anda mati, semua anggota Mystic Cloud Sect akan menemani Anda mati. Xiao Yan melempar pedang panjang itu ke samping. Wajahnya acuh tak acuh saat dia mengusap tangannya di jubahnya sementara suaranya berbicara dengan cara yang dingin. Xiao Yan, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Jika Anda berpikir bahwa Mystic Cloud Sect berhutang terlalu banyak kepada Anda, gunakan saja hidup saya sebagai kompensasi selama Anda membiarkan murid-murid biasa dari Mystic Cloud Sect ini pergi. Mereka hanya mematuhi perintah dan tidak tahu apa-apa. Yun Yun tidak berani melakukan gerakan yang tidak biasa setelah mendengar ancaman dari Xiao Yan ini.
Dia hanya bisa mengatupkan gigi peraknya saat dia mendesiskan kata-kata. Membayar kembali? Membalas apa? Bisakah kematianmu menghidupkan kembali anggota klan Xiaoku? Bisakah kematianmu mengizinkan ayah dan guruku kembali? Dasar wanita bodoh! Mata Xiao Yan tiba-tiba melebar saat dia meraung dengan marah. Yun Yun telah bertarung melawannya berulang kali untuk Mystic Cloud Sect. Hal ini menyebabkan amarahnya menyerang hatinya. Seluruh tanah terbuka benar-benar sunyi. Hanya teriakan Xiao Yan yang bergema di langit. Semua orang tahu bahwa nasib Mystic Cloud Sector saat ini berada di tangan pemuda ini yang emosinya saat ini sangat tidak stabil. Mata Yun Yun tidak berani bertemu dengan mata Xiao Yan setelah melihat ekspresi marah Xiao Yan. Harus dikatakan bahwa orang di depannya bukan lagi pemuda yang agak lembut setelah tidak bertemu dengannya selama 3 tahun. Saat ini dia sudah sepenuhnya memiliki watak dan kebesaran orang yang kuat. Aku tidak menggunakan hidupku untuk mengancammu untuk melepaskan Mystic Cloud Sect. Saya tahu bahwa saya mungkin tidak memiliki seperti itu sekarang, namun, sebagai pemimpin sekte dari Mystic Cloud Sect, tidak ada lagi kebutuhan bagi saya untuk tetap berada di dunia ini jika semua orang di Mystic Cloud Sect benar-benar dibunuh oleh Anda. Setelah itu, saya hanya bisa bunuh diri untuk meminta maaf kepada semua leluhur. Yun Yun tertawa pahit dan perlahan berbicara saat cahaya melewati matanya. Xiao Yan mengencangkan tinjunya. Matanya berkedip-kedip. Semua orang tahu bahwa dia sedang berjuang di dalam hatinya. Hai Bodong dan yang lainnya di langit dengan bijak memilih untuk tidak mengganggu saat mereka melihat pemandangan ini. Mereka sudah lama menyadari bahwa Xiao Yan memiliki hubungan yang dalam dengan Yun Yun. Sepertinya ada sesuatu dari menonton percakapan mereka saat ini. Medusa di samping tetap tertahan di udara. Tatapannya acuh tak acuh saat dia melihat beberapa orang di bawah yang terjerat satu sama lain. Emosi yang agak kesal muncul di dalam hatinya ketika dia mendengar percakapan antara Xiao Yan dan Yun Yun yang dipenuhi dengan makna tersembunyi. Emosi kesal semacam ini menyebabkan dia menarik Ziyan kecil sementara yang terakhir dengan penuh semangat menonton adegan di bawah. Setelah itu, dia secara acak mengusap kepala kecilnya, menyebabkan yang terakhir mengadopsi wajah pahit saat dia menggerutu. Xiao Yan, semuanya dimulai karena aku saat itu. Selama Anda bersedia melepaskan Mystic Cloud Sector dan guru, saya, Nalan Yanran, akan bersedia bahkan jika saya harus berakhir sebagai budak atau pelayan. Nalan Yanran di samping tiba-tiba mengatupkan giginya dan berbicara ketika dia melihat wajah Xiao Yan yang berubah dengan cepat. Nalan Jie dan Nalan Su terkejut saat mendengar kata-kata Nalan Yanran. Mereka bertukar pandang satu sama lain tetapi tidak membuka mulut untuk berbicara. Dengan kemampuan dan faksi Xiao Yan saat ini, dia pasti akan menjadi Mystic Cloud Sect lain di masa depan. Secara alami tidak perlu menyebutkan manfaat terhadap klan Nalan jika Nalan Yanran sekali lagi dapat memiliki hubungan dengannya. Tidak apa-apa bahkan jika hubungan seperti ini adalah seorang hamba atau budak. Mereka masih cukup percaya diri dengan penampilan Nalan Yanran. Meskipun dia memiliki sedikit dendam dengan Xiao Yan di masa lalu, banyak hal secara alami akan berubah begitu mereka bersama untuk waktu yang lama. Jika aku memiliki minat seperti itu, hubungan kita akan berbeda 3 tahun lalu. Xiao Yan dengan acuh tak acuh melirik Nalan Yanran dan dengan dingin berkata, kamu ingin menggunakan dirimu sendiri untuk menukar nyawa begitu banyak orang di Mystic Cloud Sect. Atas dasar apa Anda layak mendapatkannya? Nalan Yanran dengan erat menggigit bibir merah bawahnya. Meskipun dia tidak senang di dalam hatinya, dia tidak berani bertindak sombong terhadap pemuda ini yang mengendalikan kehidupan Mystic Cloud Sect di tangannya. Saat ini, status kedua belah pihak tidak lagi seperti 3 tahun lalu. Kamu harus berhenti bermain-main dengan guru dan murid ini. Beritahu kami apa yang Anda inginkan. Dengan hal-hal yang telah berkembang sampai sejauh ini, Mystic Cloud Sector tidak lagi memiliki kekuatan untuk membalas. Yun Yun menghela nafas agak lelah.
Dia berhenti menyembunyikan matanya yang cerah dan menatap Xiao Yan. Suaranya serak saat dia berbicara. Xiao Yan mengernyitkan alisnya sedikit. Dia mulai memperhatikan Yun Yun di depannya. Namun, Yun Yun tidak bersembunyi di bawah tatapan tajam kali ini. Matanya yang cerah dipenuhi dengan kelelahan dan ketidakberdayaan. Sudut mulut Xiao Yan bergerak dan ekspresinya gelap. Tatapannya menyapu tanah terbuka besar di bawah. Lama kemudian, dia tiba-tiba mengatupkan giginya saat suara dinginnya bergema di langit. Membubarkan Misty Cloud Sect dalam waktu 1 bulan. Jika tidak ada yang akan tetap hidup. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.